Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Tia Agustina Nasution, NIM 170290048, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang program linier yang terdapat pada kelas 11 SMA, di mana ini adalah video part pertama yang membahas tentang materi program linier. Nah, di video sebelumnya saya sudah membahas tentang materi induksi matematika dari part 1 sampai part 5. Teman-teman bisa juga tonton ya untuk lebih memahami materi tentang induksi matematika. Nah, selanjutnya kompetensi dasar yang kita gunakan pada video kali ini. Yang pertama, 3.2 menjelaskan program linier 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Selanjutnya, 4.2 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Kemudian, indikator yang kita gunakan yaitu 3.1.1 menentukan daerah penyelesaian masalah matematika yang berkaitan dengan program linier. Dan tujuan pembelajarannya, melalui video pembelajaran ini diharapkan teman-teman semua bisa yang pertama menggambar grafik dari pertidaksamaan linier 2 variabel, yang kedua menentukan pertidaksamaan dari grafik yang tersedia, dan yang ketiga menentukan daerah penyelesaian masalah matematika yang berkaitan dengan program linier. Selanjutnya, ini adalah diagram alir dari materi program linier yang akan kita bahas, di mana bisa kita lihat bahwa materi prasyarat sebelum kita mempelajari program linier adalah sistem persamaan dan pertidaksamaan linier, seperti yang sudah kita pelajari pada kelas 10. Nah, dari sistem persamaan linier dan pertidaksamaan linier, kita dapatkan program linier. Program linier ini juga bisa dibuat dari masalah otentik atau masalah nyata yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, program linier kita ubah menjadi masalah program linier. Kita modelkan menjadi masalah program linier. Kemudian masalah program linier itu kita usahakan untuk mendapatkan solusi masalah program linier. Masalah program linier ini kita cari terlebih dahulu daerah penyelesaiannya dan kendala dari program linier tersebut. Kemudian kita ubah menjadi sebuah fungsi objektif dan kita uji menggunakan garis selidik sehingga kita dapatkan solusi masalah program linier tersebut. Nah, setelah kita dapatkan solusinya, kita bisa menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari program linier yang ingin kita ketahui. Nah, itulah diagram alir yang akan kita gunakan untuk membahas program linier. Teman-teman bisa baca dan pahami lagi agar lebih mudah memahami materi-materi yang akan kita bahas dalam program linier ini. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas tentang pertidaksamaan linier 2 variabel untuk menentukan daerah penyelesaian masalah matematika yang berkaitan dengan program linier. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang pertidaksamaan linier 2 variabel. Pertidaksamaan linier 2 variabel adalah kalimat terbuka yang memuat tanda lebih dari sama dengan, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan kurang dari. Di mana dalam pertidaksamaan itu memuat dua variabel masing-masingnya berderajat 1. Sehingga yang perlu kita perhatikan agar suatu persamaan itu menjadi pertidaksamaan linier 2 variabel, dia harus memuat salah satu tanda di antara ini. Tanda pertidaksamaan yaitu lebih dari sama dengan, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan kurang dari. Dan dia memuat dua variabel yang masing-masing variabelnya berderajat 1. Contohnya, X dikurang 2Y lebih dari sama dengan 5. Kita ketahui bahwa terdapat dua variabel yaitu X dan Y dan masing-masingnya berderajat 1. Dan dia memuat simbol pertidaksamaan. Sehingga untuk yang pertama ini adalah pertidaksamaan linier 2 variabel. Begitu juga untuk contoh yang kedua yaitu 2X ditambah Y kurang dari 6. Ini merupakan pertidaksamaan linier 2 variabel. Nah, konsep persamaan dan sistem persamaan linier 2 variabel juga kita gunakan dalam menyelesaikan pertidaksamaan atau sistem pertidaksamaan linier 2 variabel,
yaitu bertujuan untuk menentukan nilai variabel yang memenuhi pertidaksamaan atau sistem pertidaksamaan linier tersebut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita jumpai kasus-kasus yang melibatkan pembatasan suatu hal yang merupakan aplikasi dari sistem pertidaksamaan ini. Contohnya, lowongan kerja yang mensyaratkan pelamar batas usia tertentu, batas nilai yang cukup untuk seseorang pelajar agar dinyatakan lulus dari ujian, dan batas berat bersih suatu kendaraan yang diperbolehkan oleh Dinas Perhubungan. Itu adalah contoh aplikasi dari pertidaksamaan itu dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita jumpai. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami pertidaksamaan linier dua variabel, mari kita perhatikan masalah pertidaksamaan berikut. Ini adalah masalah 2.1. Santi berbelanja di toko peralatan sekolah dengan uang yang tersedia Rp250.000, di mana harga setiap barang di toko tersebut telah tersedia di daftar harga barang, sehingga Santi dapat memperkirakan peralatan sekolah apa saja yang sanggup dia beli dengan uang yang dia miliki. Nah, berdasarkan daftar harga, jika Santi ingin membeli 2 seragam sekolah dan 3 buku, maka dia masih mendapatkan uang kembalian. Dapatkah kamu memodelkan harga belanjaan Santi tersebut? Nah, di sini perintahnya kita harus memodelkan harga belanjaan dari Santi. Nah, selanjutnya alternatif penyelesaiannya yang pertama, kita misalkan harga seragam sekolah yang ingin dibeli itu dengan X dan harga buku dengan Y. Maka permasalahan itu bisa kita modelkan, yaitu Santi kan ingin membeli 2 seragam sekolah dan 3 buku. Berarti kita ubah seragam sekolahnya menjadi X, menjadi 2X ditambah 3 buku, bukunya menjadi Y, yaitu 3Y, kurang dari Rp250.000, karena dia ingin mendapatkan uang kembalian. Nah, selanjutnya, untuk menentukan himpunan penyelesaian pertama, ini kita misalkan 2X tambah 3Y kurang dari 250.000, ini adalah persamaan pertama. Maka kita pilih X dan Y yang memenuhi persamaan pertama tadi. Nah, selengkapnya bisa kita sajikan dalam tabel berikut. Nah, kita lihat tabelnya. Semua kemungkinan nilai X dan Y yang memenuhi 2X ditambah 3Y kurang dari 250.000. Jika X-nya 20.000, maka Y-nya 5.000, maka kita dapatkan 2X ditambah 3Y yaitu 2 kali 20.000, 40.000 ditambah 3 kali 5.000, 15.000. 40.000 tambah 15.000 mendapatkan 55.000. Sehingga uang kembaliannya yaitu 195.000. Begitu juga untuk nilai X 30.000, 6.000, 40.000, 10.000 kita dapatkan seperti ini. Nah, dari tabel ini masih bisa kita lanjutkan hingga banyaknya nilai X dan Y yang memenuhi persamaan satu tadi. Ini bisa kita lanjutkan menjadi 60.000, 30.000. Kita substitusikan berapa nilainya. Nah, dari bentuk itu kita timbul pertanyaan. Nah, menurut kamu apa makna jika X sama dengan negatif 20.000 dan Y sama dengan negatif 5.000? Kan jika kita substitusikan negatif 20.000 kali 2 adalah negatif 40.000 ditambah 3 dikali negatif 5.000 yaitu negatif 15.000. Negatif 40.000 dikurang negatif 15.000 yaitu negatif 55.000. Menurut kamu apakah itu mungkin atau enggak? Nah, pertanyaan yang kedua, untuk mengisi tabel di atas, coba berikan penjelasan jika X sama dengan 0 dan Y sama dengan 90.000. Dan pertanyaan yang ketiga, kira-kira menurut teman-teman berapa harga yang paling mahal untuk satu baju dan satu buku yang mungkin dibeli oleh Santi? Berikan penjelasan untuk jawaban itu. Nah, dari permasalahan tadi kita dapatkan jawabannya. Yang pertama, secara analisis, nilai X negatif 20.000 dan Y negatif 5.000 memenuhi persamaan 2X ditambah 3Y kurang dari 250.000. Karena jika kita substitusikan nilai X dan Y ini, dia menjadi negatif 55.000 kurang dari 250.000. Secara perhitungan atau analisisnya itu benar. Namun secara fakta berdasarkan kehidupan sehari-hari, nilai X dan Y itu tidak memenuhi, tidak mungkin terjadi. Karena
dalam kehidupan sehari-hari tidak mungkin harga suatu barang itu adalah negatif, sehingga nilai X dan Y-nya itu tidak mungkin terjadi. Selanjutnya, jawaban yang kedua, pasangan nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 90.000 tidak merupakan penyelesaian untuk ketidaksamaan 2X ditambah 3Y kurang dari 250.000. Karena jika kita substitusikan 2 dikali 0, 0 ditambah 3 dikali 90.000 yaitu 270.000 kurang dari 250.000. 270.000 itu sebenarnya kan lebih dari, sehingga dia tidak merupakan penyelesaian pertidaksamaan itu. Nah, harga maksimum satu seragam sekolah adalah 120.000, sedangkan harga maksimum satu buku adalah 80.000. Akan tetapi, jika harga satu buku yang dibeli Santi harus harga paling tinggi atau harga maksimum, maka harga seragam sekolahnya yang dibeli harus harga terendah atau harga minimum. Karena kita mempertimbangkan agar Santi tetap mendapatkan uang kembaliannya. Sebaliknya juga berlaku. Jika Santi membeli seragam ke sekolah dengan harga maksimum, maka Santi harus membeli satu buku dengan harga minimum. Nah, ini kita dapatkan 120.000 dan 80.000 itu dengan cara kita uji 2X ditambah 3Y ini. Kita buktikan dengan membuat tabel XY. Untuk X0 kita dapatkan Y-nya 83.000,3, dan untuk Y0 kita dapatkan X-nya yaitu 125.000. Sehingga kita dapatkan, untuk memperhatikan dia memiliki kembalian, kita dapatkan harga maksimum seragam sekolah X-nya yaitu 120.000 dan harga maksimum satu buku yaitu 80.000. Nah, dengan demikian pasangan nilai X dan Y yang memenuhi persamaan satu tadi dapat kita tuliskan dalam himpunan penyelesaian. Nah, terdapat banyak nilai X dan Y yang memenuhi pertidaksamaan itu. Nah, tetapi kita harus mempertimbangkan nilai X dan Y dengan realita yang ada. Seperti yang sebelumnya kita bahas. Karena tidak mungkin suatu harga itu adalah negatif. Jadi itu harus kita pertimbangkan. Nah, selanjutnya, secara geometris atau secara grafik, himpunan penyelesaiannya itu diilustrasikan. Ini adalah himpunan penyelesaiannya tadi. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita uji dengan membentuk suatu titik bantu yaitu XY. Untuk X sama dengan 0, kita dapatkan Y-nya 83.000 sehingga kita dapatkan 0,83.000,333. Ini dia. Kemudian untuk Y0 125.000 kita dapatkan X-nya sehingga titiknya yaitu 125.000,0. Di sini dia. Nah, selanjutnya kita lakukan uji 0,0, uji titik 0,0 untuk 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 250.000. Jadi 2 kali 0 ditambah 3 kali 0, 0 kecil dari 250.000 itu terbukti benar. Sehingga yang merupakan daerah penyelesaiannya adalah ini. Yang warna putih. Coba kita ingin buktikan apakah benar yang warna biru ini tidak termasuk daerah penyelesaiannya. Misalnya kita ambil suatu titik di sini 100.000,40.000. Misalnya kita ambil X-nya 100.000 dan Y-nya 40.000. Untuk X 100.000, 2 kali 100.000, 200.000 ditambah 3 kali 40.000 yaitu 120.000. 200.000 ditambah 120.000 kurang dari 250.000. 200.000 tambah 120.000 itu adalah 320.000 kurang dari 250.000. Apakah itu benar? Salah. Karena dia salah, maka dia bukan merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan 2X tambah 3Y kurang dari 250.000. Itu terbukti benar. Nah, ini kurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Salah tulis ya, teman-teman. Selanjutnya, dari gambar tersebut kita dapat bahwa daerah yang tidak diarsir adalah daerah yang memenuhi penyelesaian atau daerah yang memenuhi penyelesaian pertidaksamaan 2X ditambah 3Y kurang dari 250.000. Ini adalah daerah penyelesaiannya, sedangkan yang berwarna biru adalah daerah yang tidak memenuhi.
Selanjutnya, garis putus-putus bermakna untuk tanda pertidaksamaan lebih dari atau kurang dari. Nah, untuk tanda lebih dari atau kurang dari, maka garisnya adalah garis putus-putus. Sedangkan untuk pertidaksamaan kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, grafiknya berupa garis lurus. Ini berupa garis lurus saja, tidak merupakan garis putus-putus. Nah, selanjutnya dengan melihat grafik tersebut, kita dapat menentukan tak hingga banyaknya pasangan X dan Y yang terletak pada daerah yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Nah, kita misalkan jika X sama dengan 100.000 dan Y sama dengan 10.000, sedemikian sehingga kita menjadikan pertidaksamaan 1 itu bernilai benar. Kita ini menguji dengan X 100.000 dan Y 10.000. Di sini titiknya. Kita menguji. Sehingga kita dapatkan 2 kali 100.000 200.000 ditambah 3 kali 10.000 30.000 230.000 kurang dari 250.000 itu benar. Nah, tentunya kita dapat memilih titik yang tak hingga banyaknya yang terdapat daerah penyelesaian. Berarti ada banyak titik di sini yang merupakan dan memenuhi pertidaksamaan tersebut, merupakan daerah penyelesaiannya. Nah, selanjutnya kita dapatkan bahwa definisi 2.1, pertidaksamaan linier dua variabel adalah pertidaksamaan yang berbentuk AX ditambah BY ditambah C kurang dari 0, AX ditambah BY ditambah C kurang dari sama dengan 0, AX ditambah BY ditambah C lebih dari 0, AX ditambah BY ditambah C lebih dari sama dengan 0, dengan A, B adalah koefisien, A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, dan AB adalah elemen bilangan real. C adalah konstanta, di mana C adalah elemen bilangan real. X dan Y adalah variabel, di mana X dan Y elemen bilangan real. Selanjutnya, untuk lebih memahaminya, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Ini ada sebuah contoh soal, tentukan himpunan penyelesaian dan gambarkan grafik untuk setiap pertidaksamaan di bawah ini. Yang pertama, negatif 2X ditambah Y lebih dari 5 untuk X dan Y semua bilangan real. Yang kedua, X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 30 untuk X dan Y semua bilangan real. Nah, alternatif penyelesaiannya kita selesaikan dulu untuk yang pertama, negatif 2X ditambah Y lebih dari 5. Nah, dengan menguji nilai-nilai X dan Y yang memenuhi negatif 2X ditambah Y lebih dari 5, maka kita dapat temukan banyak pasangan X dan Y yang memenuhi pertidaksamaan. Dan kita bisa ilustrasikan himpunan penyelesaiannya secara geometris atau melalui grafik, yaitu, nah, kita uji tadi untuk X 0, maka kita dapatkan Y-nya 5, sehingga titiknya yaitu 0,5. Untuk Y 0, kita dapatkan X sama dengan negatif 2,5, sehingga kita dapatkan titiknya negatif 2,5,0. Nah, 0,5 ini kita bentuk di sini titiknya, dan negatif 2,5,0 di sini. Terus kita tarik garis yang menyatukan kedua titik tersebut, sehingga kita dapatkan garisnya seperti ini. Nah, garisnya merupakan garis putus-putus karena pertidaksamaannya adalah lebih dari, tidak menggunakan sama dengan, sehingga dia menggunakan garis putus-putus. Selanjutnya kita uji menggunakan 0,0, sehingga kita dapatkan negatif 2 dikali 0 ditambah 0 lebih besar dari 5. Itu salah, sehingga daerah yang sebelah sini yang mengandung 0,0 itu adalah bukan daerah penyelesaian pertidaksamaan atau tidak memenuhi pertidaksamaan negatif 2X ditambah Y lebih dari 5. Nah, dari gambar diperoleh bahwa terdapat banyak titik yang tak hingga banyaknya atau daerah yang tidak diarsir, daerah putih, daerah penyelesaian ini, yang memenuhi negatif 2X ditambah Y lebih dari 5. Nah, melalui grafik kita bisa memilih untuk menguji sebarang titik. Misalnya, kita uji titik negatif 5,0, sedemikian sehingga kita substitusikan nilai X dan Y-nya sesuai dengan titik yang kita pilih, sehingga kita dapatkan negatif 2 dikali negatif 5 ditambah 0 sama dengan 10 lebih dari 5 adalah pernyataan yang benar, sehingga kita pastikan setiap titik yang di sini adalah benar. Selanjutnya, penyelesaian yang kedua adalah pertidaksamaan X tambah 3Y lebih dari
sama dengan 30. Artinya kita harus memikirkan bilangan X dan Y sedemikian sehingga X ditambah 3Y paling kecil adalah 30. Nah, jelasnya tak hingga banyaknya bilangan X dan Y yang memenuhi X ditambah 3Y lebih dari 30, secara lengkap kita tuliskan 0,10, negatif 10,15, 31,0, 50, negatif 6, dan seterusnya. Nah, jika kita substitusikan, jika X-nya 0, Y-nya 10, maka 30 lebih dari 30. Nah, itu banyak sekali. Nah, secara geometrinya, himpunan penyelesaiannya, kita bisa gambarkan melalui grafik. Sama seperti tadi, kita uji dulu untuk menentukan titik bantu, yaitu untuk X sama dengan 0, kita peroleh Y-nya 10, sehingga kita dapatkan titik 0,10. Yaitu ini titiknya. Kemudian untuk Y sama dengan 0, kita peroleh X-nya sama dengan 30, sehingga kita dapatkan titiknya yaitu 30,0. Ini adalah titiknya. Kemudian kita tarik garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Nah, garisnya ini adalah garis lurus saja karena dia mengandung pertidaksamaannya mengandung sama dengan, sehingga dia menggunakan garis lurus. Selanjutnya contoh soal yang kedua yaitu tentukan pertidaksamaan dari gambar di bawah. Nah, ini adalah tujuan kita yaitu untuk bisa menentukan suatu pertidaksamaan dari grafik yang diketahui. Misalnya ini grafiknya, kita dapatkan titik yang memotong sumbu X yaitu 7,0 dan yang memotong sumbu Y adalah 0,-7/2 dan daerah penyelesaiannya adalah yang putih ini. Nah, dari grafik tersebut kita harus menentukan pertidaksamaannya. Langkah-langkahnya yaitu kita harus menentukan titik potong sumbu X yaitu B,0 dan titik potong sumbu Y yaitu 0,A, sehingga bentuk pertidaksamaannya AX ditambah BY titik-titik AB. Ini titik-titik ini akan kita masukkan tanda pertidaksamaan. Selanjutnya kita uji dengan titik 0,0 dan kita menentukan tanda yang tepat dan mensubstitusikan pertidaksamaan akhirnya yang kita peroleh. Nah, dari langkah tersebut kita dapatkan titik potong sumbu X yaitu 7,0 sehingga kita dapatkan B-nya 7, titik potong sumbu Y yaitu 0,A yaitu 0,-7/2 sehingga kita dapatkan A-nya itu -7/2. Nah, kita substitusikan ke dalam bentuk ini sehingga kita dapatkan 7/2X ditambah 7 titik-titik -49/2 yaitu 7 dikali -7/2 sama dengan -49/2. Selanjutnya kita uji dengan titik 0,0. Kita substitusikan X dan Y-nya sama dengan 0 sehingga kita dapatkan 0 titik-titik -49/2. Nah, kita harus menentukan tanda yang tepat. Sebelum menentukannya, kita harus perhatikan bahwa di sini 0,0-nya itu merupakan tidak daerah penyelesaiannya. Berarti bernilai tidak benar. Sehingga kalau kita logikakan kan itu 0 lebih besar dari 49/2, -49/2. Tetapi dalam hal ini, dalam grafik ini dia bukan merupakan daerah penyelesaian, sehingga kita menggunakan tanda yang tepat yaitu kurang dari. Sehingga untuk 0,0 dia bernilai salah, maka untuk semua ini akan bernilai salah. Untuk daerah yang biru ini akan bernilai salah. Sehingga pertidaksamaan yang kita peroleh yaitu -7/2X ditambah 7Y kurang dari -49/2. Itu adalah pertidaksamaan yang kita peroleh untuk grafik tersebut. Nah, dengan berakhirnya pembahasan contoh kedua tadi, maka materi untuk video kali ini berakhir untuk part 1 yang membahas tentang program linier. Cukup sampai di sini. Selanjutnya saya sudah menyediakan soal latihan untuk teman-teman kerjakan agar teman-teman bisa mengevaluasi sejauh mana teman-teman bisa memahami dan menguasai materi yang telah kita bahas sama-sama tadi. Nah, ini adalah latihannya. Yang pertama, gambarlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier berikut, yaitu 7X ditambah 14Y dikurang 21 kurang dari 0, X dikurang 9Y dikurang 27 lebih dari sama dengan 0. Untuk X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Untuk X dan Y adalah elemen bilangan real. Ini adalah persamaan yang pertama, ini adalah persamaan yang kedua. Selanjutnya, yang kedua, tentukan pertidaksamaan yang tepat dari grafik di samping. Ini adalah gambar grafiknya, kita harus menentukan pertidaksamaannya. Semangat mengerjakannya, teman-teman!
Nah, selanjutnya kesimpulan dari video pembelajaran kali ini yaitu pertidaksamaan linier dua variabel adalah kalimat terbuka yang memuat lebih dari, sama dengan, lebih dari, kurang dari, sama dengan, dan kurang dari, yang memuat dua variabel di mana masing-masing variabelnya berderajat 1. Kemudian, menggambar grafik dari pertidaksamaan linier dua variabel dilakukan dengan membuat titik bantu, yaitu untuk X sama dengan 0, kita tentukan nilai Y, untuk Y sama dengan 0, kita tentukan nilai X, sehingga kita dapatkan dua pasang titik, yaitu X, Y. Kemudian kita tarik garis yang melalui dua titik tersebut, dan kita lakukan uji titik 0,0 untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Selanjutnya yang ketiga, menentukan pertidaksamaan dari grafik yang tersedia dilakukan dengan menemukan persamaan garis melalui gambar. Kemudian kita lakukan titik uji 0,0 dan kita tentukan tanda pertidaksamaan yang tepat untuk pertidaksamaan yang terbentuk. Nah, itulah kesimpulan pada video pembelajaran kali ini. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang materi program linier. Ini kan kita membahas tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Selanjutnya kita akan membahas tentang program linier, yaitu memodelkan masalah program linier. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jika ada masukan, silahkan komentar di kolom komentar bawah. Nah, selanjutnya jangan lupa nonton video-video sebelum dan sesudah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.